Halo guys, balik lagi bareng saya Rian. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang fenomena Brighton yang lagi naik daun dan juga Chelsea yang akhirnya ngambil pelatih Brighton, Graham Potter, untuk menggantikan Thomas Tuchel. Karena di video kali ini kita akan ngebahas tentang potensi-potensi pemain Chelsea yang bakal kita masukkan ke Fantasy Premier League. Nah, karena berhubung minggu ini Fantasy Premier League libur, ya Ratu Elizabeth II telah wafat, jadi diliburkan dan akan dilanjutkan di fixture berikutnya. Nah, untuk sebagai perbandingan kita akan coba melihat dulu squad Brighton saat di bawah asuhan Graham Potter. Brighton ini identik dengan bermain 3 back, ya, paketnya hanya 3 back. Terus untuk gelandangnya sendiri mereka biasa bermain 5 ataupun 4 gelandang, dan kita coba lihat dulu di pertandingan melawan Manchester United di mana mereka menang. Line up yang mereka pakai itu 3-4-3, di mana untuk pakem di lini belakang itu hampir sampai fixture ke-6 ini tidak ada perubahannya. Kiper dengan Robert Sanchez, kemudian ada Baxter, Lewis Dunk, dan juga Joel Veltman ini solid banget, kokoh. Mereka baru kebobolan sekitar 4 gol aja di liga musim ini. Dan untuk di lini tengah sendiri, Alexis McAllister sering bermain, terus Pascal Gross ini dia sering banget bermain antara menjadi lini tengah ataupun menjadi striker, itu tergantung lawannya sendiri. Lalu ada Moises Caicedo sering main, Solly March, Leandro Trossard itu adalah sudah menjadi pemain inti, ya. Biasanya Moises Caicedo ini bergantian dengan Tariq Lamptey ataupun Estupinan ini bergantian, ya. Untuk Dennis Undav ini sering banget main tapi hanya pemain cadangan, menggantikan Danny Welbeck ataupun Adam Lallana. Mereka yang dari Brighton sendiri mereka pakemnya 3-4-3 atau 3-5-2, itu tergantung, tapi 3 di sini tuh pakem ya, mereka menjaga kedalaman, ya. Untuk 3 backnya ini mereka nggak terlalu ikutan maju, paling maju saat corner kick. Untuk gelandangnya ini sangat fleksibel, di mana biasanya Welbeck itu ditinggal sendirian karena mereka fokus untuk menguasai lini tengah, dan si Welbeck ini biasanya berfungsi sebagai pemandu. Padahal Tariq Lamptey ini musim lalu main sebagai pemain inti, ya, cuman Graham Potter ini bisa merubah squadnya menjadi semenakutkan ini, dan ini dia adalah hasil line up-nya. Mereka cukup baik, ya, maksudnya untuk pertahanannya itu sangat solid banget. Lawan Leeds aja, di mana Leeds waktu itu cukup subur dengan Rodrigo-nya, cuman mereka bisa menahan. Ini ternyata ada Estupinan ini berarti ditarik ke belakang untuk menjadi back sayap. Terus ini 4, Danny Welbeck selalu maju. Kalau misal butuh tandem biasanya Pascal Gross yang maju, atau Adam Lallana dia biasa main. Dan mereka saat terakhir itu menang lawan 5-2 lawan Leicester, ini sangat penampilan yang sangat absolut keren banget. Mereka bisa kayak gitu dan terlihat, ya. Caicedo masih main, Estupinan kali ini, dan Enoch Mwepu nih striker yang akhirnya debut juga bermain. Cukup mengagetkan, ya, karena biasanya mainkan si Estupinan atau satunya lagi itu tandemnya Welbeck, Grops, tapi Grops ditarik ke tengah. Jadi formasinya tuh dia untuk Graham Potter dia identik dengan 3 back yang selalu menahan di tengah. Kemudian lini tengahnya tuh bakal menguasain, di mana Grops ini akan menjadi penyambung lini tengah dengan lini depan. Sementara Welbeck akan jadi dia kayak penunda bola saat serangan atau menjadi pemandu. Nah, kita lihat dari Chelsea-nya sendiri mainnya, apakah skema yang dibawa Graham Potter di Brighton bisa diterapkan di Chelsea. Nah, ini adalah match Chelsea sendiri. Kita lihat Tuchel sendiri dia masih bermain sama, hampir identiknya 3-4-3, cuman untuk lini belakang Tuchel sering banget untuk merubah-rubah posisi pemain-pemainnya, ya. Di sini dia memilih Thiago Silva, Koulibaly, dan Azpilicueta. Di tengah masih ada Jorginho, Ben Chilwell, Kante, Reece James, Raheem Sterling, Mason Mount, Kai Havertz.
Mereka belum punya striker Munies, sekarang udah kedatangan Aubameyang. Terus di laga terakhir mereka menang lawan West Ham, di mana di lini belakang masih 3-4-3 kalau nggak salah ya. 3-4-3, tapi digantikan oleh Fofana, terus ada Kovacic, Loftus-Cheek, Gallagher, Reece James, Kurela, Pulisic, dan Raheem Sterling. Nah, kalau dilihat dari line up ini, siapakah pemain Chelsea yang potensial untuk dimasukkan di squad ini, karena kita akan menunggu kiprah dari Graham Potter ya, apakah dia akan langsung bisa membawa tim ini melejit atau enggak, walaupun pasti butuh adaptasi ya. Nah, kalau misal menerapkan seperti itu dengan skema 3 back, kemungkinan besar yang akan dipilih oleh Graham Potter dari squad Chelsea yang ada, 3 backnya kemungkinan dia akan memainkan Thiago Silva, kemudian Koulibaly, dan juga Wesley Fofana. Itu bisa kalian jadikan opsi, karena kalau misal Chelsea bisa menerapkan filosofi yang diberikan oleh Graham Potter, pasti defense-nya bakal lebih kuat dibandingkan defense yang dilakukan oleh Brighton, karena kan kualitas pemain Chelsea pasti notabene harusnya lebih baik ya. Untuk di lini tengah sendiri tergantung ya, apakah Cucurella, Reece James, atau Azpilicueta mungkin bisa. Untuk si yang kemungkinan bakal jarang bermain ya, itu adalah Pulisic atau Pulisic atau Ziyech, itu bakal jarang banget karena back sayap yang diminta oleh si Graham Potter ini biasanya lebih ke tengah, bukan yang melebar ke samping. Nah, untuk di tengahnya sendiri kemungkinan Jorginho bakal main, kemudian Gallagher, Mason Mount pasti bisa. Di samping itu tergantung kondisi juga, Cucurella atau Chilwell, Reece James, atau ya terserah. Nah, di lini depan karena ada Aubameyang ya 3-4-3 atau 3-5-2, di lini depan ini kalau misal pakai 3-5-2, kayak Havertz mungkin akan menjadi second striker seperti yang diperankan Pascal Gross. Tapi kalau misal mereka pakai 3-5-2, berarti duetnya mungkin kemungkinan besar Aubameyang dan Sterling ya. Untuk Hudson-Odoi dia akan lebih main ke gelandang. Jadi kalau misal bicara potensi, mungkin yang menjadi opsi kita jika ingin memainkan pemain Chelsea mungkin adalah defender, karena track record Graham Potter ini bagus banget dalam posisi defending. Jadi peluang poin untuk didapatkan dari clean sheet itu lebih besar kayak gitu. Kalau untuk penyerangannya sendiri sih tergantung apakah skema yang diberikan Graham Potter ini bisa diterapin apa enggak, karena strikernya sendiri masih Aubameyang dan Sterling ini kan lebih ke mengandalkan kecepatan dibandingkan ngolah bola dan juga sebagai pemangku. Mungkin sekian di video kali ini. Kalau kalian ada masukan ataupun kalau ada komentar, bisa tulis di kolom komentar. Terbuka untuk fans Chelsea ataupun fans Brighton. Terus kalau kalian suka video ini bisa di like, kalau tidak suka di dislike. Kalau menarik bisa di share ke teman-teman kalian. Kita akan bertemu lagi di game week ke-7 ya. Game week ke-8 berarti ya, ke-7 atau ke-8 itulah ya setelah postpone ini. Untuk yang udah minus-minus harap bersabar ya, karena ternyata ini nggak jadi begini. Kemungkinan untuk transfer bakal dipospon juga, jadi akan disimpan ya ini transfernya. Jadi kalau udah minus ya udah minus saja, nggak akan di reset lagi kayaknya, nggak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, dadah.